Baik, karena peserta udah siap dan pemateri udah datang, jadi langsung kita mulai aja kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun. Ya pun. Ya pun. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Kak Tantut Wahyu Setioko selaku pemateri pada siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Tantut Wahyu Setioko karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman semua di acara pelatihan TIK pada siang hari ini. Terima kasih juga karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan semoga teman-teman di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Di sini saya izin untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Jadi nama saya Nur Setiawati, saya mahasiswa dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer, angkatan 2020. Jadi di sini saya selaku moderator yang akan membawa acara ini untuk beberapa jam ke depan. Jadi sebelumnya di sini saya juga izin untuk memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini. Saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah kelihatan ya? Belum. Belum. Oh, oke. Udah belum? Belum juga. Sebentar. Sudah. Udah kelihatan kan? Oke, jadi nama materi kita itu adalah Tantut Wahyu Setioko. Ini adalah nomor WhatsApp-nya. Mungkin teman-teman kalau mau save boleh di-save ya, Kak Tantut. Untuk tanya-tanya nanti. Kemudian emailnya tantutsetioko@gmail.com. Kemudian work experience-nya pada Maret 2019 sampai dengan April 2019 sebagai student college internship di Ombudsman RI Lampung. Kemudian pada Agustus 2017 sampai dengan Juni 2019 itu sebagai teaching assistant di Computer Science Lampung University. Kemudian Juli 2020 sampai dengan November 2020 itu sebagai content writer and content editor di Dekilab Academy. Kemudian November 2020 sampai dengan sekarang itu sebagai data analis di Rupa-Rupa.com. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau pada tahun 2013 sampai dengan 2016 itu di Senior High School 3 of Bandar Lampung. Kemudian 2016 sampai dengan 2020 ini di Computer Science Lampung University, di mana beliau ini mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya sebagai Bachelor of Computer Science in Computer Science. Beliau meraih cum laude dengan IPK 3,93, IPK yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian Best Graduate of Lampung University 2020 periode 6. Kemudian runner-up 2 of IT Today IPB 2019 in Software Development. Yang ketiga, Youth National Speaker. Kemudian top 10 of pagelaran mahasiswa TIK Gemastik 2018 in Software Development.
Kemudian runner-up 1 of FMIPA Lampung, University Outstanding College Student, Ambassador of Lampung University Library, dan Favorite Winner of IT Today IPB 2018 in Software Development. Kemudian untuk organisasinya, beliau pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Finance Expert yang ada di Computer Science Lampung University Organization. Di tahun 2018 sampai dengan 2019 itu sebagai Project Manager di Sriwijaya Membaca Lampung Representatif. Kemudian teman-teman, pada siang hari ini juga kita akan membahas mengenai salah satu cabang lomba, yaitu pengembangan perangkat lunak, di mana perlombaan ini adalah perlombaan yang digunakan yang mengembangkan perangkat lunak untuk menguji kemampuan peserta dalam mengembangkan ide kreatif untuk memberikan solusi penyelesaian masalah di Indonesia dalam bentuk perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Nah, jadi mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh Kak Tantut. Kepada Kak Tantut, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, Kak. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tantut Wahyu Setioko. Saat ini saya adalah seorang data analis di ruparupa.com, salah satu e-commerce industrial di Indonesia gitu ya. Mungkin saya langsung share screen aja. Udah muncul ya? Halo. Sudah tahu. Oke. Saya coba edit. Oke. Nah, perkenalkan teman-teman, tadi sebenarnya udah dikenalin. Saya Tantut Wahyu. Saat ini saya adalah seorang e-commerce data analyst di salah satu e-commerce namanya Rupa-Rupa. Nah, mungkin kita hari ini bakalan ngebahas dan belajar bareng tentang bagaimana software engineering atau pengembangan perangkat lunak di Gemastik itu gitu ya, mulai dari start sampai finish sampai ke final gitu. Nah, sebelumnya saya mau kasih encouragement dulu ke kalian semua gitu ya, karena menurut saya di era pandemi kayak gini tetap stay safe, stay healthy, di rumah aja itu I believe that it's one thing makes you bored, dan menurut saya banyak hal-hal yang sebenarnya bisa teman-teman kerjain atau teman-teman kulik gitu ya, tapi mungkin di kalangan mahasiswa gitu ya, sama saya dulu, ketika saya jadi mahasiswa juga saya ada rasa males gitu, saya ada rasa mager, saya ada rasa udahlah nanti aja gitu, itu juga ada di saya gitu, maksudnya it's normally, tetapi kalau misalnya bisa ditambahin value sedikit, lebih baik ditambahin gitu. Nah, berikut ini tadi udah juga di-mention sama moderatornya, thank you so much. Jadi saat ini, sampai sekarang saya masih jadi seorang data analis gitu ya. Nah, mungkin ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, ketika teman-teman ada di kampus, mungkin teman-teman ada yang nggak bisa coding, ada yang bisa coding, ada yang kurang analisanya, ada yang mantap analisanya gitu. Nah, sebenarnya setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu. Setiap orang punya specification-nya masing-masing gitu ya di dunia ilmu komputer ini. Karena di dunia ilmu komputer ini sangat-sangat luas banget, sangat-sangat variatif banget teman-teman. Nah, sebenarnya saya adalah seorang yang worrying dreamer of my life gitu ya. Saya itu cuman orang yang khawatir sama diri saya gitu. Saya orang yang cemas sama diri saya gitu. Nah, kenapa cemas sih? Pada saat di kuliah dulu, sebenarnya saya bukan orang yang suka coding gitu ya, bukan orang yang suka ngoding sampai tengah malam, sampai larut malam kayak gitu, apa segala macam. Tapi saya worrying sama diri saya yang kayak gitu. Saya worrying, bakalan dapat gelar Eskom gitu, tapi ngoding aja jarang gitu, ngoding aja istilahnya kalau ada tugas aja gitu. Nah, I'm worrying about my life gitu. Saya worrying kedepannya mau ngapain ya gitu. Tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, sejak saya worrying, sejak saya
tahu kalau saya itu ada part yang lemah gitu ya di bagian coding. Saya benar-benar deep dive gitu. Saya benar-benar cari tahu saya harus ngapain di coding ini gitu. Nah, akhirnya saya joining competition sama teman-teman saya gitu ya. Waktu itu ada Irham, ada Aulia Rido, sama saya, sama Rifki Aflaza gitu. Nah, jadi when you worrying about your life, I think you have to know gitu, apa yang kalian worrying ini itu gitu, apa yang kalian bikin, apa yang bikin kalian jadi anxiety gitu. Istilahnya, apa yang bikin kalian jadi nggak pede, apa yang bikin kalian jadi, oh gue takut nih setelah wisuda, oh saya takut nih setelah wisuda saya bakalan X, Y, Z atau sebagainya atau segala macam gitu. Nah, ketika teman-teman tahu apa yang sebenarnya teman-teman worryingin atau khawatirin, teman-teman bakalan cari tahu mengatasi itu gitu. Teman-teman bakalan cari tahu bagaimana caranya untuk keluar dari situ gitu. Nah, begitupun saya waktu di kampus gitu. Ketika saya nggak bisa coding, saya cari bootcamp coding gitu. Saya cari tempat untuk belajar coding di mana sih gitu. Saya cari tutorial free-nya di YouTube, saya cari kelas-kelasnya gitu ya di Udemy, di DekiLab, terus juga di beberapa platform pembelajaran lain gitu. Nah, I'm worrying, but I know what I have to do gitu. Apa yang harus saya lakukan atas worrying itu. Nah, mungkin dari foto-foto ini apa ya, teman-teman bisa, ini bukan saya, ini loh saya begitu bukan ya, tapi bagaimana cara saya keluar dari diri saya yang tadinya nggak nyaman di ilmu komputer, tadinya nggak comfort, nggak tahu arah saya mau kemana, akhirnya saya bisa nemuin arah saya gitu. Nah, ketika saya wisuda, saya banyak banget dapat pertanyaan gitu, saya banyak banget dapat question, dapat pertanyaan. Setelah wisuda mau ngapain, terus jadi wisudawan terbaik di Unila. Abis itu mau ngapain, mau kuliah lagi, mau kerja di mana, apa segala macam itu tuh datang ke saya via DM, via tanya langsung kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu worrying juga terhadap diri saya. Ada beban yang berat juga yang saya bawa sebagai wisudawan terbaik, tapi kedepannya saya bingung gitu ya. Saya kayak apa ya yang saya bawa gitu ya istilahnya. Nah, dengan beberapa hal yang saya punya, akhirnya saya bangun kepercayaan diri lagi gitu, bangun oke, dari sebanyak pertanyaan yang datang ke saya, dari sebanyak pertanyaan yang istilahnya menghantui juga gitu ya, ada support system yang luar biasa besar gitu, ada support system yang sangat-sangat dominated gitu ya, ada support system yang bikin saya menjadi saya yang sekarang gitu, istilahnya kayak oke, saya confident, saya di dunia data, jadi data science, dan saya coding, saya implementasiin semua ilmu saya gitu. Akibat apa? Akibat saya tahu apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Nah, jadi jangan pernah cemas boleh gitu ya, cemas boleh, tapi kamu harus tahu apa yang harus apa ya istilahnya ditangani akibat kecemasan kamu cemasnya karena apa, terus kecemasan itu bisa ditangani dengan apa gitu. Nah, cari tahu itu, deep dive sebelum nanti teman-teman lepas dari dunia perkampusan, lepas dari bantuan dosen, lepas dari nantinya bantuan dari orang tua mungkin buat teman-teman yang nggak punya privilege, terus juga lepas dari segala macam proses di kampus dan teman-teman harus bisa mandiri gitu istilahnya. Nah, jadi itu yang encourage pertama yang bisa saya kasih gitu ya. Kemudian encourage yang kedua, ketika di kampus gitu ya teman-teman, mungkin di era pandemi gini, angkatan 2020, teman-teman belum bisa ketemu teman-teman belum bisa ketemu teman-teman gitu ya istilahnya, secara live gitu ya, secara jabat tangan, istilahnya kenalan, apa segala macam, main bareng, terus juga nongki bareng, terus juga belajar bareng, di kosan bareng gitu ya, base camp bareng-bareng kayak gitu. Mungkin itu salah satu hal yang bikin teman-teman sendiri belum menemukan enaknya gitu ya berkuliah gitu mungkin ya. Jadi kalau misalnya di kampus banyak sekali sebenarnya ada orang-orang yang ada di belakang saya gitu. Kenapa saya bisa jadi X, Y, Z kayak gitu, bisa jadi wisudawan terbaik, salah satunya itu karena a lot of people help me gitu, mulai dari dosen, mulai dari lingkungan saya sekitar, orang tua juga gitu ya. Jadi ketika nantinya at the end of the day teman-teman punya kesulitan,
mereka bakalan bantu gitu, mereka bakalan ada gitu istilahnya. Kalau misalnya ada tugas yang susah, kalau misalnya ada ujian kayak gitu, ujian take home kayak gitu, kita bisa kerjain bareng, kita bisa eksplorasi bareng istilahnya, kita bisa tukeran, kita bisa doing it together gitu ya, finishing tugasnya bersama-sama istilahnya gitu. Nah, mereka-mereka ini adalah my best friend gitu ya, teman-teman yang selalu ada ketika saya mau curhat tentang skripsi yang ribet banget ngerjainnya, saya mau curhat tentang setelah lulus kayak gitu-gitu tuh sedikit banyak mereka tahu pasti gitu. Nah, ketika nanti teman-teman ada di kampus, pesan saya jangan pernah nggak punya temen gitu ya, jangan pernah kayak individual action gitu, maksudnya mungkin teman-teman jago, mungkin teman-teman hebat gitu, tapi menurut saya dengan adanya kolaborasi, apalagi saat ini eranya era kolaborasi, teman-teman bisa banget minta bantuan, bisa banget ngebantuin, bisa banget juga sharing, bisa banget juga belajar bareng kayak gitu. Nah, jadi mereka bantu saya untuk achieving dan jadi saya saat ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya masih creating legacy gitu ya. Ketika di Himakom saya diminta untuk jadi staf ahli keuangan. Oke, saya maju gitu. Mungkin karena saya orangnya ekstrovert gitu ya. Saya harus kerja bareng-bareng, saya harus kerja sama teman gitu. Saya harus ngebangkitin sebenarnya orang-orang yang introvert nih ya, kayak misalnya Kak Irham nih. Ini introvert nih gitu, jadi kita harus kayak ngajak gitu ya. Kita tahu dia punya capability, kita tahu dia punya kemampuan, tapi kalau misalnya nggak diajak nih ya, nggak di crawling, nggak dieksplorasiin gitu ya, menurut saya itu bakalan jadi hal yang wasted gitu, itu jadi hal yang sia-sia. Nah, bisa teman-teman semua yang aktif, yang punya solution untuk yuk bikin ini, yuk ikut lomba di IPB, yuk ikut lomba di ITB, ikut lomba di Gemastik, yuk kita bikin ini. Oh, teman-teman tahu ternyata ada yang jago UI gitu, kayak Kak Irham ini jago UI ya, jago banget UI-nya, UI UX-nya jago banget. Itu kami ajak gitu ya. Saya sama Aulia Ridho ini seangkatan 2016, Kak Irham ini 2017. Kita ajak gitu, yuk kita lomba bareng gitu. Nah, ketika kita udah menuju skripsi, kita bikin tim baru lagi. Kenapa? Karena ketika kita lomba, kita nggak mau buat lagi nanti skripsinya gitu istilahnya. Kita nggak mau buat dari nol skripsinya. Ya udah yang dipakai lomba itulah adalah skripsi kita, dan itu bekerja gitu, dan itu diperbolehkan gitu di ilmu komputer Unila. Artinya di ilmu komputer Unila itu skripsinya bisa paket gitu ya, bisa berbarengan gitu. Jadi satu topik dipecah jadi 3 atau dipecah jadi 5 itu possible. Nah kita jadi ambil satu topik, nanti coba saya kasih tahu topiknya apa dan kita buat apa gitu. Nah, ini ketika kita di IPB, kita juara waktu itu juara 3 dan juara favorit. Yang ini juara favorit, yang ini juara 3 waktu itu. Dengan effort yang menurut saya cukup luar biasa gitu ya. Menurut saya ada orang-orang yang perfectionist, ada orang-orang yang ya udah deh ikut deh gitu. Ada orang-orang yang istilahnya diajak dulu baru ikut gitu ya. Dan menurut saya kita tim yang komplit gitu ya. Ada yang mau paling bagus, ada yang oke, nurut mau buat apa kayak gitu, ada yang kasih inovasi-inovasi. Nah, saya masih creating itu, saya masih creating legacy, saya masih suka juga jadi speaker untuk data science di beberapa platform pembelajaran. So I think this is the really nice thing. Saya bisa sharing ke teman-teman yang ada di ilmu komputer karena juga saya adalah salah satu alumni gitu ya. So kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan di sesi Q&A, teman-teman bisa banget tanya apa aja, nggak terkait dengan Gemastik juga nggak apa-apa, bebas gitu. Nah, teman-teman pasti ngerasain banget gitu ya, ketika teman-teman ada di quarter life crisis. Sebenarnya quarter life crisis itu adalah waktu yang memang bakalan kita dapatkan di usia 20, mulai dari 19 ya, 19, 20, 21, 22, sampai 35 gitu. Itu adalah kayak worrying, anxiety-nya gede-gede banget. Tetapi ketika saya ada di posisi itu, waktu itu, saya enjoy
the process gitu ya. Saya masih suka nongki, saya masih suka ngobrol bareng teman-teman, saya masih suka kumpul-kumpul, saya suka apa ya, istilahnya mungkin karena saya orang ekstrovert lagi gitu ya, balik lagi. Jadi saya suka banget yang ayo deh mau kemana deh kayak gitu. Kayak yang enjoying the life tapi tetap ada seriusnya ketika kuliah gitu. Jadi beda ya, setiap orang pasti beda gitu. Tetapi itu yang saya lakukan. Ini teman-teman saya kayak apa ya, eksternal gitu ya, lomba-lomba eksternal, lomba-lomba yang melibatkan beda jurusan kayak gitu. Nah kalau ini teman-teman saya dari maba banget sampai sekarang kita masih suka keep in touch di WA, kemudian juga kita sering banget Google Meet. Kalau misalnya karena saat ini era pandemi gini kita nggak bisa ketemu ya. Ada juga yang udah mencar ke Jakarta apa segala macem kayak gitu kerja. Dan menurut saya teman dari maba itu adalah teman-teman yang sebenarnya bakalan ada juga ketika nanti kita ada di at the end of our time in university gitu ya. Jadi ini lagi seminar, sebenarnya seminar hasil, si Rifki seminar hasil gitu. Nah kita supporting. Nah kemudian ini ketika, ini teman-teman Basecamp ya, beda sama ini sih sebenarnya. Ini teman-teman Basecamp, ini kosannya Bustomi waktu itu. Jadi kita emang suka waktu itu bakar-bakar gitu ya. Weekend ada libur panjang, kita nyempetin lah untuk kumpul, seenggaknya kita ya apa aja deh, ngobrolin apa aja gitu. Kita bakar-bakar dan menurut saya itu yang enaknya ya, ketika kita masih muda, kita masih istilahnya energik gitu ya, kita masih yang oke deh, mau create something, create kisah di kampus kayak gitu, itu enak banget sih gitu ya, cerita apa aja deh segala macem gitu, namanya anak muda kan ya. Nah jadi itu sih, jadi ada sisi seriusnya, ada juga sisi enjoy-nya gitu, enjoying the life, ya enjoy gitu ya, dengerin musik bareng-bareng dan lain sebagainya gitu, dan it's really nice. Nah kemudian kalau untuk gemastiknya sendiri, sebenarnya benar-benar pas ya di kelas ini gitu, di sesi ini saya menyampaikan istilahnya materi pengembangan perangkat lunak untuk teman-teman semua gitu. Nah, pengembangan perangkat lunak ketika di 2018 kita jadi wakil Universitas Lampung waktu itu ke Surabaya di Gemastik ke-11 di 2018. Jadi saya terus juga Bu Astria, terus juga ini Bu Astria, terus juga Kak Irham, terus juga Aulia Rido juga, itu kita ada keinginan untuk bawa nama Unila awalnya gitu. Kita cuman pengen, ayo deh jalan-jalan deh ke Surabaya gitu kan, dibayarin kampus istilahnya kayak gitu. Ayo deh bikin sesuatu dari IPB, kita juara favorit, kita matengin lagi, kita daftarin lagi di Gemastik. Akhirnya di Gemastik kita lolos sebagai finalis dan kita ke Surabaya waktu itu top 10 finalis ya. Jadi dari 15 ribuan tim, dan kita masuk di top 10-nya dan mewakili Unila waktu itu. Nah, jadi legacy atau peninggalan kita kalau misalnya ditanya udah pernah ngapain aja di kampus waktu sama interviewer kan. Kita bisa cerita tuh, kita bisa exploring, kita bisa istilahnya ketika cari kerja, kita bisa ada cerita gitu. As a fresh graduate, kamu ngapain aja, apa yang udah kamu buat, apa yang udah kamu bikin, kamu kolaborasi nggak sama teman-teman kamu. Nah kayak gitu tuh kita bisa ceritain ketika nanti kita cari kerja gitu. Nah, jadi di Gemasik ini kita bawa pengembangan perangkat lunak, ini poster-posternya ya. Nanti coba saya kasih tahu video aplikasinya yang dibantu juga sama Kak Yuda waktu itu bikinnya. Sangat challenging ketika ada di Surabaya karena benar-benar perbedaan waktu juga, terus juga di sana cukup panas juga waktu itu. Jadi tahu gitu ya culture-nya di Surabaya seperti apa gitu. Nah, kemudian how to be a finalist in pengembangan perangkat lunak. Nah, ini coba saya ceritain dikit kali ya. Jadi waktu di pengembangan perangkat lunak sebenarnya prosesnya di pengembangan perangkat lunak adalah teman-teman buat proposal gitu ya, teman-teman bikin proposal lomba, itu yang pertama.
Kemudian setelah nanti teman-teman diumumkan lolos ke tahap 2, teman-teman bakal buat video aplikasinya teman-teman, mulai dari latar belakangnya, cara penggunaannya apa segala macam kayak gitu. Kemudian nanti kalau misalnya dari tahap 2 teman-teman berhasil, teman-teman juga nanti bakalan diminta untuk bikin dokumentasi teknis, gimana sih cara pakai aplikasinya teman-teman gitu, gimana sih cara menggunakannya istilahnya ya dari sisi user gitu. Nah, kemudian nanti juga teman-teman diminta untuk mengumpulkan atau melakukan submission terhadap software library atau adoption license yang teman-teman punya, mulai dari Windows-nya apa, kemudian tools-toolsnya apa gitu yang dipakai, kemudian sama surat originalitasnya gitu, surat originalitas lembar aja yang ditandatangani sama ketua tim kalau misalnya aplikasinya yang lagi di-build ini bukan contekan dan benar-benar pure idenya teman-teman gitu. Nah, apa aja sih yang ada di proposal lomba ini gitu ya? Mungkin saya coba deep dive. Jadi di tahap 1 nanti, ketika teman-teman daftar Gemastik gitu ya, teman-teman diminta untuk membuat kayak judul perangkat lunaknya apa sih. Jadi judul perangkat lunak ini simple ya, 1 baris aja. Ini proposal yang waktu itu saya pakai di 2018 di Gemastik waktu itu. Nah, jadi ada judul perangkat lunaknya yang mau dibuat apa. Waktu itu kita buat Mentor. Mentor ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk memanggil guru dan asas soft skill gitu. Sebenarnya ini merupakan kayak pemikiran singkat kita sih. Waktu itu kita ada di GIG ya, di Gedung Ilmu Komputer. Kita di GIG, kita sampai sore jam 5 kalau nggak salah. Dari jam 4 udah pulang kelar kuliah, udah selesai kuliah, sampai jam 5 itu kita mikir mau buat apa ya gitu. Istilahnya apa yang mau di-create kalau misalnya kita lomba gitu. Nah, waktu itu iseng kita mikirin aplikasi panggil guru dan asas soft skill. Waktu itu kita terinspirasinya dari Ruang Guru, tapi Ruang Guru belum ada asas soft skill ya, belum ada skill akademi gitu. Jadi kita tambahin nih uniqueness-nya di soft skill ini gitu. Jadi kayak gitu sih pertamanya gitu. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman bakalan buat juga latar belakang aplikasi. Nah, latar belakang aplikasi ini biasanya dibatasin gitu sih. Jadi latar belakang aplikasi itu ya apa sih sebenarnya yang jadi latar belakangnya teman-teman untuk bikin si aplikasi ini. Waktu itu sebenarnya kita fokusnya di pengangguran gitu. Kita fokusnya di penanganan pengangguran waktu itu karena ada curhatan juga dari mahasiswa FKIP, susah nih cari tambahan gitu, susah nih cari apa ya di Bandar Lampung gitu, cari tempat untuk menerapkan mengimplementasikan kemampuan mereka di Bandar Lampung sendiri gitu. Nah, itu jadi kita ambil isu pengangguran waktu itu untuk Indonesia maju ya waktu itu data-datanya kita ambil dari BPS nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, kita ambil data dari BPS. Sebenarnya ketika buat proposal ini, sebenarnya yang buat proposal ini saya gitu. Jadi timnya ada 3. Kita flashback dulu ya. Timnya ada 3 nih. Satu tim itu ada 3. Ada saya waktu itu product manager dan sistem analis, business analis juga. Kemudian Irham itu ada UI UX designer. Kemudian implementatornya atau programmernya ada Aulia Rido gitu. Jadi satu tim itu ada 3. Ada yang product manager, dia yang create proposal, proses bisnisnya, terus desain sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian Irham yang bikin UI UX-nya, desain UI-nya, UX-nya yang mempermudah pengguna seperti apa segala macam. Kemudian yang ketiga ada yang programmer ya, istilahnya yang menerapkan ini itu siapa gitu. Nah, jadi saya yang buat proposal ini waktu itu, saya buat proposal itu banyak curhat gitu ya sama Bu Astria, sama Bu Ani, apalagi pembimbing kita Bu Ani, kemudian Pak Tris juga, Pak Didik, Pak Akmal soal pengujian, Pak Ardian soal software dan sebagainya. Jadi banyak yang ada di belakang proposal ini gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau proposalnya, biasanya di semester 5 kalau nggak salah ada Android programming ya, ada mata kuliah Android, teman-teman bakalan
kayak ini deh tugasnya. Soalnya waktu itu ada kakak tingkat yang minta proposal saya gitu, dan saya kasih gitu. Artinya kalau misalnya teman-teman pengen proposalnya buat jadi contoh lomba di Gemastik ini atau lomba-lomba yang lain, boleh banget hubungin saya aja atau nanti saya kasih ke panitia gitu. Nah, jadi itu latar belakangnya kita ngambil poin-poin pengangguran, kita muncul ini angka-angka penganggurannya, kayak gitu sih. Nanti mungkin di sesi selanjutnya ya, kalau misalnya teman-teman ada sesi selanjutnya, saya bakalan deep dive bagaimana membuat latar belakang yang kena gitu. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dan manfaat ini istilahnya tujuan kita apa, manfaat dari apa yang kita buat itu apa untuk Indonesia gitu. Waktu sebenarnya Gemastik semuanya untuk Indonesia ya. Jadi nanti saya coba kasih tips and triknya, bikin judul sama bikin aspek segala macamnya. Nah, kemudian ada batasan perangkat lunak. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke software. Kalau misalnya mata kuliah software engineering ya atau pengembangan perangkat lunak, biasanya sama Bu Astria itu udah diajarin ininya nih, batasan perangkat lunaknya, atau pengantar sistem informasi sama Bu Ani atau ADSI, analisis desain dan sistem informasi. Teman-teman bakalan belajar kayak gini nih, bakalan analisa sistemnya seperti apa, kayak gitu, apa segala macam. Nah, itu benar-benar my favorit saya banget ya, analisa gitu ya, karena saya sadar saya nggak bisa code yang hard, maksudnya yang hard code gitu, yang sampai bikin aplikasi sistem. Jadi fokus saya waktu itu adalah menganalisa sistemnya, kerjanya apa aja kayak gitu, segala macamnya itu saya favorit banget gitu, saya dalamin banget waktu itu. Walaupun ketika saya bekerja saat ini, saya ada di dunia data gitu ya, dunia yang coding juga, akhirnya nemu coding juga apa segala macem gitu dah. Dan ketika di kampus sebenarnya saya fokus ke jadi product manager gitu. Nah, jadi waktu itu kita metodologi pengembangan perangkat lunaknya apa sih kayak gitu. Jadi waktu itu kita pakai extreme programming ya. Sebenarnya kalau di Gemastik teman-teman harus sangat-sangat paham metode apa yang teman-teman pakai ketika teman-teman buat itu software gitu, buat apa ya, aplikasi itu sebenarnya teman-teman buatnya pakai apa, terus teman-teman ngerti apa yang teman-teman buat gitu, metodenya itu apa gitu. Nah, ini favorit saya banget juga, mengerti every detail pengembangan perangkat lunaknya ya, metodologinya, kayak ada planning, design, analisis, planning, analisis, desain, dan implementasi, padinya apa kayak gitu. Jadi ada gambarannya, kita ngapain aja, kita terus pakai extreme programming itu kenapa gitu sih. Nanti di next session saya bakalan ajarin. Kemudian analisis kebutuhan. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya balik lagi ke dunia perkampusan sih ya, dunia materi kampus. Jadi ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional gitu. Sebenarnya kebutuhan fungsionalnya apa sih? Nah, saya analisa tuh, oh aplikasi ini memiliki 2 level user, pelajar dan orang tua serta tutor dan admin, dan harus login terlebih dahulu untuk akses. Nah, itu segala macamnya itu di deep dive, didalemin, di breakdown ya, istilahnya di breakdown, oh ini ya, kayak gitu sih. Nah, itu kebutuhan fungsional, kebutuhan fungsionalnya, kebutuhan penggunanya, aplikasi ini mudah dipakai. Nah, itu sih, itu cukup theoretical banget ya yang saya gunakan. Ada sumbernya. Terus juga kebutuhan perangkat lunaknya apa. Nah, ini kalau ini kita harus tahu dari programmernya yang buat ya, bakalan bisa dijalanin di mana sih, sistem operasinya kayak mana, terus juga database yang kita pakai itu apa, terus aplikasi-aplikasi yang kita pakai nih. Jadi kalau misalnya di pengembangan perangkat lunak, aplikasinya yang dipakai apa aja? Yang pertama ada Android Studio, ini digunakan untuk editor source code. Kemudian ada Android versi 5.5-8 untuk melakukan pengujian sistem. Kemudian ada StarUML untuk melakukan desain rancangan sistem. Kemudian ada Adobe XD versi 9 ini untuk desain interface, kayak gitu sih. Terus juga ada Microsoft Word untuk bikin laporannya, atau kalian bisa pakai Google Documents, itu juga bisa. Nah, itu sih. Jadi itu yang software-software yang dipakai, mungkin bisa di screenshot atau nanti saya kasih filenya ini. Kemudian kebutuhan perangkat kerasnya, hardware-nya seperti apa, terus
apa yang dipakai untuk code-nya itu apa gitu. Kemudian, nah ini juga favorit saya juga. Jadi nanti teman-teman memberikan usulan ya di proposal itu kan mempropose something gitu ya, istilahnya memberikan apa ya, memberikan mengajukan sesuatu. Nah waktu itu mengajukan sesuatunya ada use case diagramnya gitu ya. Jadi kita buat use case diagram pakai Star UML. Kita jelasin nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi kita gitu, istilahnya fitur-fitur yang bisa kita pakai, yang bisa user pakai ya. Kalau dari sisi orang tua fiturnya apa, dari tutor fiturnya apa, dari admin fiturnya apa. Nah ini diajarin di ADSI, analisa desain dan sistem informasi, atau pengembangan perangkat lunak itu bakalan diajarin gitu. Jadi teman-teman nanti implementasinya di sini sebenarnya. Nah terus juga apa ya? Nah terus juga ada diagram-diagramnya ya teman-teman, kayak activity diagram itu desain sistem ya, istilahnya desain sistemnya. Ini desain sistem masih. Terus juga nanti ada kelas diagram, desain database. Jadi sangat teoretikal ya proposal ini ya, sangat-sangat digunakan untuk memperkenalkan aplikasi kita, benar-benar yang mau kita buat itu apa, sampai ke UI UX-nya gitu. Jadi 3 orang yang ada di dalam tim itu benar-benar bekerja gitu. Nah kalau ini adalah kelas diagramnya. Kelas diagram kan ada 3 ya, ada boundary, ada controller, juga ada entity relationship and entity class diagram. Nah jadi kalau misalnya si boundary class diagram ini apa sih? Class diagram ya. Class diagram ada 3, ada boundary class diagram, ada controller class diagram, ada entity class diagram. Boundary itu apa? Boundary itu class diagram yang menggambarkan user interface-nya gitu ya. Kayak boundary boot mentor ini kan nggak ada nih istilahnya nggak ada apa ya, lupa lagi namanya, nggak ada metode sama nggak ada atributnya ya, nggak ada atributnya ya kan. Kalau di boot, kalau ketika buka aplikasi pertama, aplikasi apapun kan nggak ada atributnya ya, cuma logo aja. Nah kalau misalnya di form daftar murid ada atribut apa sih, nah itu tuh ditulisin semuanya tuh di boundary class diagram UI-nya, UI interface-nya kayak gitu-gitu. User interface-nya ada apa aja? Kayak misalnya di formulir, oh ada interface nama depan, ada interface nama belakang kayak gitu tuh digambarin di boundary class diagram. Nah, kemudian ada control class diagram. Control class diagram ini simpelnya adalah tombol-tombol apa yang ada di dalam satu UI gitu ya. Misalnya di tombol setuju, oh ada interface setuju dengan klik setuju. Nah, kan tombolnya itu adalah klik setuju gitu sih. Nah, kalau ini desain database ya, desain apa ya istilahnya, gambaran database yang kita buat gitu ya. Kalau waktu itu di Firebase gitu. Nah, ini gambaran database-nya. Jadi ini saya banyak curhat nih buat ini, karena buat database itu sungguh-sungguh memakan konsentrasi juga gitu ya. Beda sistem, beda lagi gitu. Maksudnya ketika kita mau buat entity class diagram atau penggambaran datanya, itu benar-benar harus dipikirin secara matang gitu, karena itu bakal ngerekam data kita sebenarnya gitu sih. Jadi ini gambarannya, jadi entitas jadwal itu berhubungan sama data order. Dalam order ini, satu jadwal ini ada nyimpen satu order nih gitu. Terus satu tutor bisa melayani banyak order gitu. Kemudian dari data order ini terdapat data orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang melakukan order gitu kan istilahnya. Kemudian dari pelajar ini tuh ada namanya di data order. Kenapa? Karena didaftarin nih sama orang tuanya, atau pelajarnya ngedaftarin nama orang tuanya gitu. Kemudian di tutor ini, tutor harus mengunggah video tutorial nih gitu. Jadi ini saya tunjukin videonya aja gitu. Tutor ini juga terdapat di dalam list tutor kita gitu sih. Nah itu komponen-komponennya. Terus implementasi perangkat lunaknya pakai apa? Nah ini sih.
Jadi perangkat lunak ini kami kembangkan dan diimplementasikan menggunakan beberapa spesifikasi sebagai berikut. Nah, ini jadi spesifikasinya sih. Gitu. Kemudian keunggulan perangkat lunaknya apa gitu dengan perangkat lunak yang serupa. Nah, waktu itu kita comparingnya sama Ruang Guru, terus juga ada Zenius. Kalau misalnya di Ruang Guru, dia kan belajarnya one way interaction. Kalau kita tuh dua arah. Kita dua arah karena bisa ngedatengin guru, waktu itu juga bisa belajar soft skill gitu. Jadi ada yang satu arah, ada yang dua arah gitu sih. Jadi apa sih keunggulan aplikasi yang mau kita buat, istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa adopsi aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store, teman-teman recreate lagi, teman-teman amati, tiru, dan modifikasi, itu bisa. Tapi teman-teman harus tambahin satu fitur yang bikin itu tuh stand out gitu. Itu di perbandingan ini nggak ada gitu istilahnya. Ada satu fitur yang bikin itu tuh stand out. Ada satu fitur yang bikin itu menjadi beda dengan yang udah ada gitu. Ada novelty-nya gitu. Nah, kalau kita waktu itu ngunggulin sih video soft skill ini gitu. Jadi lebih apa ya istilahnya, lebih enjoy lebih ada fitur video soft skill gitu. Waktu itu video soft skill, si Skill Academy belum ada sebenarnya. Jadi kita pikirin, pasti bakalan ada nih orang-orang yang bikin video. Oke deh, kita tambahin gitu sih. Kemudian ada konsultasi tutor dan murid. Terus juga waktu itu muridnya menentukan biaya belajarnya sih gitu. Nah, kemudian juga selanjutnya, nah ini mock-up-nya. Jadi mockup ini yang bikin Kak Irham waktu itu, yang bikin Kak Irham untuk detailnya seperti apa segala macamnya itu Kak Irham. Mockupnya saya tinggal nempel-nempel aja di proposal. Nah, ini Kak Irham tuh orang yang sangat-sangat perfeksionis. Kalau misalnya teman-teman ada yang fokus di UI atau UX, teman-teman bisa belajar dari Kak Irham atau Kak Rifki Aflaza Arba gitu. Nah, saya rekomendasiin banget teman-teman belajar dari mereka gitu. Even dari basicnya, atau teman-teman nanti mau benar-benar belajar sama mereka gitu, itu bisa banget. Ini UI-nya, jadi ada beberapa UI ya waktu itu. Sebenarnya ini karena saya request-nya harus detail, harus sesuai dengan use case diagram yang sudah saya buat gitu. Jadi kalau misalnya ada fitur yang saya request tapi belum ada, lebih baik saya hapus use case diagramnya gitu. Itu salah satu siasat ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman seorang sistem analisnya atau product manajernya bikin ada fitur X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, tapi si UI UX atau programmernya tidak menyetujui, itulah kenapa ada metodologi pengembangan perangkat lunak ya. Ketika ada yang susah, oke deh, ini nanti dulu deh, dihapus deh kayak gitu. Jadi saya kasih usulan ke mereka misalnya kesulitan, lebih baik desain kita kecilin tapi fokus gitu, tapi fiturnya dikit tetapi fokus, MVP-nya jalan gitu ya, viable produknya jalan istilahnya gitu. Nah itu sih, jadi pertimbangin juga tuh timnya, jangan maksain sih sebenarnya. Harus ada ini, harus ini. Kalau misalnya timnya nggak bisa, timnya nggak capable, atau timnya minta tolong untuk fokusin yang mana dulu, ya itu lebih bagus sih. Jadi produknya jadi gitu. Nah kemudian ini ininya sih UI-nya. Jadi UI-nya seperti ini ya, kurang lebih teman-teman. Yang kita usulin ada berapa gambar ya? Ada lumayan banyak sih. Jadi ya seperti inilah Kak Irham yang buat. Saya sangat apresiasi sekali waktu itu. Keren banget. Dan ini dokumentasi penggunaan perangkat lunak kita. Jadi nanti juga teman-teman diminta untuk buat dokumentasi penggunaan perangkat lunaknya. Nanti saya tunjukin videonya seperti apa. Nah, terus ini daftar pusakanya jangan pernah lupa teman-teman, karena Gemastik ini salah satu kiblat akademik ya. Kiblat kenapa akademik banget? Karena yang bikin adalah kementerian gitu kan istilahnya. Mereka juga mengutamakan bagaimana mahasiswa itu melakukan penulisan ilmiahnya juga gitu. Nah, daftar pustaka ini merupakan salah satu ini ya cara
untuk kita menunjukkan oh kita itu nggak omong kosong gitu, kita nggak pendapat kita sendiri yang kita curahkan dalam proposal ini, ada bukti-buktinya. Oh di dalam sini nih si keadaan tenaga kerja di Indonesia itu per Februari 2018 itu seperti apa waktu itu. Kenapa? Karena saya bahas pengangguran. Oh pengangguran berhubungan sama keadaan tenaga kerja. Jadi datanya saya ambil dari BPS ini gitu. Kemudian saya bahas tadi ada kebutuhan fungsional, apa segala macam, diagram-diagramnya. Oh, saya ngambilnya dari sini nih, buku ini. Buku ini ada di ruang baca, teman-teman. Waktu itu bukunya berdebu ya. Saya nggak tahu tuh. Bukunya debuan ketika saya pakai. Mungkin karena nggak ada yang buka ya. Atau waktu itu kan belum ada pandemi ya, 2018 ya. Jadi saya sering banget ke ruang baca tuh. Ke Mas Noval. Mungkin Mas Noval ingat banget saya sampai sore pasti di ruang baca bikin proposal gitu. Ngambis lah istilahnya, ngambis ya. Jadi nggak cukup dari internet. Saya tuh tipe orang yang nggak bisa baca, nggak bisa terlalu baca, terlalu ngerti kalau misalnya bukunya ada di kayak gini nih, kayak di PDF kayak gini-gini nih. Saya nyaman banget ketika saya harus baca buku yang ada fisiknya. Jadi saya bisa berbolak-balik lagi. Kalau misalnya dari ini agak ribet gitu. Nah itu saya baca nih bukunya. Ini ada di ruang baca. Dan kalau misalnya skripsian, teman-teman yang bikin software atau sistem pasti mereka mengacunya pada ini nih, gitu. Nah kemudian ada ini konsep sistem informasi. Saya di sini saya ngambil metodenya ya, metode pengembangannya yang action programming. Waktu itu ini saya minjem ke Bu Ani waktu itu. Ini saya minjem ke Bu Ani Ros bukunya. Disaranin untuk baca buku ini gitu maksudnya. Jadi saya cari di Perpus Unila waktu itu ada, dan benar-benar apa ya? Saya matengin banget gitu karena kita pengen banget waktu itu ada nama Unila disebut gitu. Nah, kemudian ini pengantar sistem basis data case study waktu itu ini saya pakai untuk ngedesain sistemnya gitu, ngedesain database-nya. Yang tadi entity class diagram itu teori-teorinya saya ambil dari sini sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada lampiran. Lampirannya apa sih? Lampirannya kita kasih wireframe-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah fokus ke UI UX pasti udah paham banget ini ya. Wireframe itu gambaran alurnya seperti apa, terus juga ketika diklik X keluarnya gimana, kayak gitu sih. Ketika diklik tombol ini misalnya atau tombol ini keluarannya gimana gitu. Nah, ketika diklik tombol ini keluarnya gini nih gitu sih. Itu si wireframe. Nah, ini juga wireframe untuk mentor ya gitu. Nah, selanjutnya coba saya mau kasih tahu tentang videonya kali ya. Nah, ini video ketika kita di Gemastik dan IPB waktu itu. Udah ketampil ya? Halo? Udah, Kak. Oke. Iya, Kak, Saya tampil, Kak. play. Ini dulu.
Itu salah satu video, sebenarnya mentor ini tuh udah gerak dari lama banget ya teman-teman. Dari ketika kita ada di IPB, terus Akravidia, IPB, terus Gemastik, abis itu kita joinin lagi ke Akravidia gitu. Nah itu salah satu videonya. Kemudian ini video yang kedua yang jadi skripsi saya, Rifki dan Aulia Rido. Nah saya coba play lagi. Suaranya tadi kedengeran nggak ya, suara videonya ya? Sorry. Tapi nggak kedengeran nggak? Oh, suara videonya nggak kedengeran ya? Share screen tab aja Kak, jangan entire screen. Oke, bentar. Share screen tab ya. Udah tampil ya? Ini karena saya pakai. Bentar. Kedengeran nggak suaranya? Masih belum ya? Oh denger ya? Oke, nanti yang satunya kita putar lagi deh. Halo, Pak Feb. Di rumah gua. Lalu nggak kuliah? Ada kuliah ya? Jam berapa sih ini emang? Jam 9. Oh, gua skip lah kayaknya nih, Feb. Oh, ya udah kalau begitu. Kuliah lagi yang benar. Oh, iya, iya, iya. Hei Anda yang merasa bingung, nganggur, mau kuliah malah kesiangan, mau berkreasi tapi nggak ada imajinasi? Berarti Anda kurang kreatif. Tunggu. Jangan diganti dong. Ini penting. Coba dengerin. Saat ini penggunaan ide, gagasan, dan kreativitas dari sumber daya manusia merupakan konsep dari yang namanya ekonomi kreatif. Survei yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BIKRAF dan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kreatif telah menyumbang sekitar 852 triliun rupiah atau sekitar 7,38% terhadap total produk domestik bruto di Indonesia. Bahkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.000 triliun rupiah loh. Berdasarkan data tersebut, diharapkan ekonomi kreatif bisa menjadi poros ekonomi baru di Indonesia nanti. Karena cenderung tidak membutuhkan subsidi dan investasi yang banyak dari pemerintah. Namun sayang, saat ini akses pendidikan untuk mendukung ekonomi kreatif melalui keterampilan dan keahlian masih sangatlah minim dan kurang baik. Jadi, ayo kembangkan keterampilan dan keahlianmu untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tapi kan gua nggak punya keahlian. Nah, tenang saja. Sekarang sudah ada solusinya. Perkenalkan aplikasi Terampil. Sebuah aplikasi yang menyediakan wadah belajar dan mendukung Anda dalam mendalami keterampilan dan keahlian. Penggunaannya cukup mudah. Jika belum punya akun, lakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, cukup login dan pilih fitur-fitur yang dapat membantu Anda. Dengan aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan solusi untuk yang nggak bisa keluar rumah dan sedang mencari jam belajar yang fleksibel. Fitur kursus online menyediakan video pembelajaran yang disediakan oleh instruktur aplikasi Terampil. Selain itu, ada fitur forum group discussion sebagai bentuk media sharing ketika kita tidak memahami materi. Mau belajar keterampilan di luar tapi tarifnya mahal?
Pas ada tempat kursus keterampilan yang murah, lokasinya malah jauh dari tempat tinggal. Sudah tidak perlu khawatir. Dengan aplikasi Terampil ini, tarifnya sangat terjangkau dan cukup duduk manis menunggu instruktur datang ke rumah kita. Kemudian untuk kalian yang memiliki skill tapi belum punya sertifikasi, ke depan aplikasi Terampil akan bekerja sama dengan badan sertifikasi sehingga kita bisa mengikuti sertifikasi melalui aplikasi Terampil ini. Tidak hanya itu, nantinya aplikasi Terampil ini akan mengadakan banyak kegiatan-kegiatan keterampilan loh. Bagaimana? Mari kembangkan keahlianmu demi berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia bersama aplikasi Terampil. Nah itu tadi. Kedengeran kan ya suaranya ya teman-teman? Halo? Oke. Iya, kedengeran. Oke, yang tadi yang pertama ya. Yang satunya sebentar. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Sesuai data Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2018 menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia terhitung mencapai 5,13%, yaitu sebanyak 6,87 juta orang dari 133,94 juta total angkatan kerja. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran adalah pendidikan. Karena melalui pendidikan itulah kita dapat mendapatkan pengalaman, ilmu, dan juga soft skill. Nah, di sini banyak sekali masalah dalam pendidikan, mulai dari pelajarnya, bahkan sampai ke wadah untuk menggelarkan pendidikan. Kita sering menemukan pelajar yang masih kesulitan mendalami materi, kurang mengerti apa yang disampaikan guru di sekolah. Ingin bertanya kawan, tapi kawannya juga nggak ngerti. Ingin bertanya ke yang lebih pintar, tapi pada pelit berbagi. Ingin belajar privat tapi mahal sekali, ingin bertanya guru di sekolah tapi malu dan gengsi. Tenang saja, kamu ada solusinya. Perkenalkan Mentor, sebuah aplikasi yang dapat membantu pelajar mencari tutor dalam mendalami materi. Caranya cukup mudah. Pertama, pastikan Anda sudah memiliki akun terlebih dahulu. Jika belum, maka lakukan registrasi untuk membuat akun. Untuk murid, Anda cukup mengisi form yang ada pada menu daftar. Dan untuk calon tutor, melakukan hal yang sama dengan mengisi form yang ada pada menu daftar. Kemudian, upload foto ijazah terakhir dan memasukkan motivasi bergabung dengan mentor serta potongan link YouTube yang sesuai dengan ketentuan form. Setelah memiliki akun, Anda bisa mulai melakukan pesanan untuk mencari tutor. Buat pesanan dengan mengisi deskripsi atau detail materi yang ingin didalami. Kemudian pilih kategori pelajaran Anda dan sub pelajarannya. Jika pilihannya tidak ada, cukup pilih lainnya dan detailkan di deskripsi tadi. Setelah itu, pilih jumlah muridnya, kemudian atur lokasi tempat dan waktu belajar Anda. Dan pilih honor yang Anda tawarkan untuk tutornya. Kemudian kirim permintaan. Maka pesanan Anda terkirim ke seluruh tutor dan tinggal menunggu konfirmasi. Untuk memantau pesanan, Anda bisa melihatnya di menu pesanan Anda, apakah sedang menunggu atau sudah diterima. Jika status pemesanan masih menunggu, Anda masih bisa mengeditnya. Tapi, jika statusnya sudah diterima, Anda tidak bisa mengeditnya dan hanya bisa membatalkan pesanannya. Nah, sekarang dari sisi tutor bisa melihat langsung daftar pesanan tersebut di beranda. Jika tutor berminat, tutor bisa melihat detail pesanan tersebut, mulai dari nama, alamat, detail pelajaran, jumlah murid, waktu, sampai ke honor yang ditawarkan oleh si murid. Dan untuk informasi lebih lanjut, tutor bisa menghubungi ataupun mengirim pesan ke murid. Setelah itu, tutor cukup klik ambil pesanan. Kemudian baik tutor maupun murid dapat melihat menu notifikasi untuk melihat update pemesanan dan tanda bukti pemesanan.
Murid juga bisa melihat rating, status verifikasi, serta cara tutor mengajar di profil tutor yang menerima pesanan. Dan keduanya bisa saling menghubungi satu sama lain. Kemudian, keduanya bisa melakukan proses belajar mengajar di lokasi yang sudah ditentukan. Jika proses belajar mengajar selesai dilakukan, murid bisa menceritakan pengalaman selama belajar bersama tutor dengan cara memberi tanggapan dan rating di menu riwayat. Selain itu juga, aplikasi Mentor ini mempunyai fitur video soft skill yang dimana murid bisa melihat video yang diupload oleh semua tutor. Selain itu juga, ketika Anda kebingungan dan butuh pencerahan, Anda bisa memilih fitur konsultasi dan melakukan konsul dengan tutor mengenai hal yang Anda bingungkan. Tutor akan merespon dan membantu Anda hingga Anda tidak kebingungan lagi. Bagaimana? Dengan aplikasi Mentor ini, murid menjadi lebih mudah dalam mendalami materi dan sedikit demi sedikit bisa memperbaiki pendidikan yang berpengaruh ke pengangguran. Gengsi? Gak usah khawatir. Mahal? Sudah ada solusi. Ada kemauan mengajar? Jadi tutor aja. Hanya untuk belajar? Tidak. Semua orang bisa menggunakan Mentor. Oke. Itu tadi ya. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator deh untuk sesi Q&A aja gitu. Thank you. Halo, moderatornya. Moderatornya kemana ya? Meka, maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan untuk Nur Setiawati. Jadi di sini saya akan menggantikan sebagai moderator. Kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan setelah mendengarkan materi dari Kak Tanto tadi. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung on mic atau menyampaikan di kolom chat Google Meet. Terima kasih. Kayaknya teman-teman belum pada nanya nih Kak, jadi aku nanya dulu ya Kak. Oke, boleh. Kan tadi ada pembagian tugas-tugas kayak Kak Setiaki jadi UX designer, terus Kak Alia jadi yang untuk Android developernya, terus Kak Tanto sendiri menjadi sistem analisnya. Untuk kan itu dalam tim Kak, untuk pembagian proses kerjanya gitu, itu apakah udah di bidangnya masing-masing atau kayak kalau ada kesulitan saling bantu gitu Kak? Kalau untuk proses pengerjaannya sendiri. Oke, kalau dari sisi programmernya gitu ya, sebenarnya dari sisi kita bertiga, kita benar-benar udah tahu fokusnya kita mau kemana sebenarnya waktu itu. Jadi ketika ada kesulitan kayak gitu, kita tetap sharing sulitnya di mana, terus kita bantu cari seperti apa gitu solusinya gitu. Tapi sejauh ini kesulitannya itu kayak cuman waktu itu tuh nggak bisa memenuhi fitur yang udah di-build dari awal gitu. Jadi
fitur-fitur yang udah kita janjiin, istilahnya kan kalau di proposal itu kan kita janji sesuatu sama tim penyelenggara gitu ya kan, sama tim Gemastiknya gitu. Nah, ketika kita udah oke, bikin use case diagram, menggambarkan fitur-fitur yang seperti apa, terus juga use case diagramnya ternyata belum bisa beberapa use case yang belum bisa dipenuhi kayak gitu. Nah, mungkin kesulitannya kayak gitu aja. Nah, itu kita diskusiin. Terus juga kalau misalnya masalah desain, Irham suka cerita juga, ini desainnya mau dibuat gimana, terus sarannya warnanya warna apa, kayak gitu segala macam sih. Jadi mungkin kita balik lagi, namanya tim, kepalanya ada 3, tapi bisa memecahkan satu masalah gitu. Jadi kita apa ya istilahnya, sokongan ya, apa, patungan ide ya, patungan solusinya mau seperti apa, kayak gitu sih. Oke, baik Kak. Berarti tetap masih kayak saling backup gitu ya Kak? Iya benar, backup. Oke Kak. Mungkin teman-teman yang lain kalau udah ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh nih langsung aja on mic atau kirim aja di kolom chat. Silahkan. Kak boleh minta PowerPoint-nya tadi nggak? Yang mana? Yang slide, yang proposal ya? Iya. Oh, boleh. Nanti saya kasih ke panitia kali ya. Oke Kak, terima kasih. Oke, thank you. Kak, ada pertanyaan dari Imam Akbar nih di kolom chat. Izin bertanya Kak, saya Imam Akbar angkatan 19. Untuk dari Kakak sendiri ketika Gemastik ada kendala nggak Kak dalam pekerjaannya? Oke, kalau kendalanya sendiri sebenarnya ada beberapa kendala ya. Itu dalam pengerjaan. Yang pertama waktu kuliah gitu kan. Waktu itu kan semester padat ya. Saya ngambil 24 SKS terus gitu. Di semester 4 itu kita ke Surabaya. Waktu itu saya ngambil 24, Aulia Rido juga 24, Irham itu juga 24 gitu. Nah, jadi waktu untuk ketemu, waktu untuk diskusi bareng itu jadi kayak sedikit gitu, istilahnya ketemu waktu sholat aja, atau ketemu waktu pulang, dan pulang juga udah pada lapar, kadang dulu tuh waktu kuliah tuh kita bisa pulang jam 6.30 gitu. Ada salah satu mata kuliah, tapi saya nggak mau nyebutin mata kuliahnya apa. Jadi kita pulang after maghrib gitu istilahnya. Ya serunya itu sih, ceritanya sekarang bisa jadi tahu gitu. Oh, mata kuliah ini dulu paling ini. Ada juga mata kuliah yang Sabtu Minggu itu kita disuruh masuk gitu, karena waktu itu dosennya nggak masuk gitu. Nah, jadi istilahnya itu kuliah 6 SKS ya, Sabtu Minggu masuk. Nah, itu sih kendalanya, kayak waktu untuk diskusi, untuk ngasih tahu permasalahannya lagi ada di mana, kayak gitu, segala macam. Nah, mungkin lewat chat. Nah, kalau lewat chat juga kita kadang ada yang jarang bales, ada yang dibacanya malamnya baru dibales, kayak gitu. Nah, terus juga kenapa kayak gitu, karena ada tugas mata kuliahnya yang padat, yang cukup menyita waktu juga untuk ngerjainnya gitu. Karena kan kalau udah semester 5, semester 6 kayak gitu kan, mata kuliah codingnya lebih deep ya, lebih dalam, untuk bikin kayak misalnya di mata kuliah deep learning itu bukan deep learning ya, mata kuliah pemrograman interpreter kayak gitu kan, kita bikin Django ya, istilahnya bikin web dari Python kayak gitulah. Nah, itu yang bikin kita jarang kumpul ketika kita lagi lomba gitu. Tapi ketika kita udah masuk nih di tahap 2 ya, kita udah diskusi, kita masuk tahap 2, itu tuh yang kayak niatnya lebih besar lagi gitu. Ayo dong, udah tahap 2, satu tahap lagi kita ke Surabaya, istilahnya gitu waktu itu. Jadi kita geber, kita benar-benar cari kita cari senggangnya kita harus benar-benar cari senggangnya kita. Kalau Sabtu Minggu senggang, oke, Sabtu Minggu
Ya udah kayak gitu sih, kendalanya waktu untuk diskusi, karena yang namanya tim, balik lagi namanya bertiga, kita punya solusi beda-beda, tapi gimana caranya kita nemuin satu jawaban ya, satu baiknya gimana sih, nggak memberatkan satu sama lain gitu sih, itu beratnya, itu kendalanya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk Saudari Makbar, apakah sudah jelas jawaban dari Kak Tantut? Suaranya mati ya moderatornya? Masih di mute iya. kayaknya. Sudah jelas Kak katanya Kak. Terima kasih Thank Kak. you. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Izin bertanya Kak, saya Christopher angkatan 19. Dari yang Kakak udah ceritain tadi, waktu lomba sambil kuliah itu, gimana sih cara Kakak buat manajemen waktunya? Atau ada tips gitu nggak Kak buat kamu? Oke, gimana manajemen waktunya? Sebenarnya saya orang yang masih meragukan work-life balance ya. Maksudnya kayak balance deh hidupnya, jangan kerja mulu, jangan kuliah mulu gitu. Itu masih saya ragukan gitu, karena saya belum bisa implement itu. Jadi gimana saya ngaturnya? Ya udah saya bela-belain. Kayak misalnya kan kita ada tugas kuliah itu kan dalam satu tim ya, Terus waktu itu saya benar-benar gini, cari tim yang benar-benar bisa cover saya. Maksudnya tim kelompok ini ya, kelompok kuliah ya. Cari kelompok ngerjain tugas kuliah, maksudnya bukan yang lomba ini. Jadi saya waktu ada tugas kelompok, saya benar-benar cari tuh tim yang bisa cover saya ketika saya nggak bisa sokongan banyak di kerjaan itu gitu kan. Karena saya tipenya mungkin kalau dalam tim, saya mau yang megang gitu timnya gitu. Maksudnya yang, coba dong tolong bantuin ini gitu. Nah, tapi saya cari tim yang bisa cover saya itu gitu, dan saya mau nyamain dari awal semester gitu ya. Maksudnya misalnya di semester 4, dari awal semester sampai semester akhir, saya adalah salah satu orang yang kalau udah ketemu tim satu mata kuliah X, Y, Z, A, B, C, satu tim ya itu aja gitu. Makanya mungkin teman-teman saya yang ada di kampus, teman-teman angkatan saya yang ada dalam satu tim saya, ketika saya mau lomba kayak gitu, saya minta maaf gitu, saya nggak bisa terlalu banyak contribute di dalam tim itu. Itu salah satu manajemen yang saya cari tim. Terus saya istilahnya minta maaf, saya nggak bisa join terlalu banyak, kontribusi terlalu banyak, tapi tetap ada kontribusinya, tapi nggak terlalu banyak seperti biasanya, karena saya lagi fokus lomba kayak gitu. Nah terus yang kedua, saya rela kayak begadang sampai malam untuk nyelesain apa yang harus saya selesaiin gitu. Kayak misalnya proposal kan adalah salah satu hal yang cukup ini ya, cukup harus dikumpulnya itu tepat waktu, harus on time gitu. Nah, ketika saya bimbingan proposal sama Bu Ani, kayak misalnya Bu Asria, Bu Ani, kayak gitu, Patris, misalnya saya bimbingan jam 2 siang gitu ya, itu saya benar-benar datang jam 2 siang, saya nggak mau terlambat gitu. Jadi kayak memanfaatkan waktu untuk, kayak misalnya saya janji jam 2, ya saya harus datang mungkin jam 1.30 udah di depan ruangannya Bu Ani untuk konsultasi gitu. Jadi saya nggak terlambat gitu untuk memanfaatkan waktu. Nah, abis bimbingan tentang proposalnya, saya langsung ubah gitu biar nggak lupa gitu. Oh, tambahin ini kayak gitu. Nah, itu tips yang kedua. Terus tips yang ketiga, jangan pernah bosan untuk eksplorasi proposalnya. Kayak misalnya saya suka banget bacain proposal, kayak kurang angkanya apa, kurang hurufnya apa nggak ya, misalnya misalnya YANG, tapi saya nggak pakai vokalnya, saya nggak pakai A-nya, jadi cuma YNG. Nah, itu tetap saya baca, saya revisi sendiri, kayak gitu sih. Itu yang ketiga. Terus kalau misalnya udah menuju nanti final, benar-benar maksimalin waktu persiapan kita gitu. Waktu persiapan kita untuk ke final, kayak misalnya kuliah tetap ikut gitu ya, kerjain tugas tetap. Ya tau lah ya kalau kerja tugas itu seperti apa kalau di kampus, bukan sesuatu hal yang general lagi mungkin ya. Jadi kita tahu lah tugas mungkin ada satu mahasiswa ngumpul tugas yang sama dengan variabel yang beda. It's really happen di angkatan saya juga waktu itu, sangat-sangat terjadi. Satu mahasiswa punya codingan yang sama, beda variabel kayak gitu tuh adalah salah satu hal yang sering banget terjadi. Tapi itu adalah kehidupan mahasiswa, kayak ya udah gitu. Maksudnya saya bukan satu orang yang mendukung, tetapi menurut saya
setiap mahasiswa punya waktu atau punya porsi waktu yang beda-beda untuk bisa digunain gitu, untuk bisa dimaksimalin. Kalau misalnya kita nggak maksimal di situ, ya kita, itulah gunanya temen yang tadi saya coba jelasin di awal, itulah gunanya temen. Banyak teman-teman yang bantuin saya gitu, istilahnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah ujung-ujung mau ke final tuh, itu tuh udah ribet banget, dari administrasi keberangkatannya, minta uang ke Unila, minta uang ke FMIPA, itu tuh ribet banget gitu. Nah itu apa ya, memanfaatkan waktunya sih, kayak oke deh abis bimbingan langsung deh direvisi daripada lupa terus dibaca lagi gitu. Something yang menurut saya apa ya, kitanya dulu gitu yang mau nggak berkorban demi nantinya bakalan enak gitu. Jujur ya, ketika saya ikut lomba dan skripsi yang saya pakai itu adalah lomba saya yang di IPB gitu, yang terampil itu adalah lomba saya yang di IPB gitu. Jadi saya, Rifki, dan Aulia Ridho itu satu skripsi bagi 3. Saya fokus di sistem analisnya dan product manajernya, Rifki Aflaza Arba itu di UI UX-nya, kemudian si Aulia Ridho itu di implementasinya gitu. Jadi kita bertiga, satu topik, kita bagi 3 judul gitu sih. Jadi ketika nanti teman-teman ada lomba, udah ketemu tim, dia nih bisa ngoding nih Android, tapi mungkin nggak ya bakalan jadi full stack developer gitu di skripsi, dengan waktu yang semester 7 ke semester 8 tuh kan dikit banget ya. Banyak orang yang memimpikan untuk lulus di 3,5 tahun ataupun 4 tahun gitu. Banyak orang yang nggak pengen, bahkan sampai teman-teman saya saat ini masih ada yang di semester 10 gitu ya, artinya mereka masih struggle gitu. Nah banyak orang yang nggak mau di posisi itu gitu. Nah makanya kenapa ada lomba ini, salah satunya manajemen waktu kalian. Manajemen waktunya nggak cuma di lomba doang, tapi manajemen waktu untuk kalian bisa lulus 3,5 tahun gitu menurut saya, lulus 4 tahun bahkan gitu. Dan nggak lebih dari itu, kayak misalnya tim, yang ini bisa UI UX designer, oke deh yuk bikin tim. Yang ini bisa Android programming, ayo bikin tim gitu. Yang ini bisa jadi product manajernya, ayo bikin tim. Nah, dari 3 orang itu tuh kita bisa kayak manajemen waktu nggak cuman di lomba, tapi juga manajemen waktu di dunia perkuliahan kita gitu sih. Jadi mungkin itu tips-tipsnya yang bisa saya kasih sih untuk teman-teman gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Thank you. Untuk Saudara Christopher, apakah sudah jelas jawaban dari Kak Tantut? Oke Kak, baik, sudah jelas. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kepada teman-teman yang lain, apabila masih ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat atau langsung aktifkan mic untuk bertanya. Dipersilahkan. Kak, izin bertanya Kak. Iya boleh. Kita ini kan yang angkatan 2020 termasuk baru ya Kak ya. Jadi nggak semuanya bisa codingan. Jadi kita ada tim yang belum bisa ngoding, itu gimana cara ngatasinya Kak? Oke. Sebenarnya Irham itu kan angkatan di bawah saya gitu ya. Maksudnya saya 2016, Irham itu 2017 gitu ya. Jadi mungkin better kalian misalnya belajar tuh dari kakak tingkatnya. Yang 2019 kan juga diikutin Gemasik ini kan. Jadi kalian cari tahu kakak yang bisa dan punya kemampuan di coding, bikin sistem, bikin Android bikin Android atau apps di Android atau web kayak gitu. Itu juga bisa tuh diajak gitu. Nah, tapi setahu saya saat ini tuh ketika memang teman-teman udah kesulitan banget dan nggak ketemu gitu ya timnya, dan teman-teman masih dalam tahap pembelajaran itu, ada jalan tikusnya gitu. Ini sih saya bukan ngajarin males gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa platform untuk teman-teman bikin web, bikin apps, itu tanpa coding kan. Nah, jadi mungkin untuk saat ini, sampai teman-teman belajarin coding, sampai teman-teman belajarin Android atau web, teman-teman bisa pakai itu dulu gitu. Teman-teman bisa pakai prototype itu dulu gitu. Nah, jadi mungkin itu solusi kedua. Solusi yang pertama, teman-teman cari tahu cutting yang 2019 ya, yang bisa coding Android kayak gitu, diajakin. Nah, di 2019 kan juga belum fokus ke skripsi tuh. Nah, mungkin nanti dari si Gemasik ini, terus juga nanti teman-teman ikut lomba lainnya, itu bisa jadi nih
project skripsinya teman-teman gitu. Jadi nggak cuma di lomba sih. Kalau saya waktu itu fokusnya nggak cuma di lomba ini aja gitu, berhenti gitu. Tapi skripsi saya juga udah gampang aja gitu. Udah yang istilahnya nggak harus mikir dari awal gitu, nggak harus mikir judulnya apa ya, buat apa ya, fokusnya kemana ya, kayak gitu. Udah nggak zamannya lagi. Nah, nggak zamannya lagi kenapa? Karena teman-teman udah mikirin dari sekarang gitu, teman-teman udah fokusnya dari sekarang, nggak hanya untuk lomba tapi juga untuk kedepannya seperti apa gitu. Makanya saran saya yang pertama itu cari satu cutting mungkin yang bisa diajak kerja bareng kita, teman-teman jadi UI UX-nya, atau teman-teman belajar dari mereka Android programming-nya seperti apa, kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman pakai tools yang memudahkan teman-teman dulu kalau misalnya memang teman-teman belum ketemu cutting-nya gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma sih. Mungkin bisa diterapkan kedua hal itu gitu. Thank you. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk yang bertanya tadi mungkin boleh kenalan dulu nih biar dikenal sama Kak Tantutnya. Oh iya, oke. Oh iya, tadi perkenalin nama saya Muhaimin Nurdin dari angkatan 2020. Muhaimin Nurdin. Salam kenal ya. Iya, Kak. Iya. Itu sih mungkin kalau menurut saya ya, karena pandemi kayak gini tuh memungkinkan kita untuk belajar di rumah lebih ekstra. Tetapi kalau memang benar-benar belum bisa nih, kalau misalnya dalam waktu yang dadakan, kamu bisa cari jalan tikus sebenarnya. Banyak jalan ya, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju hal-hal yang mau kamu tuju sebenarnya gitu sih. Gitu. Itu sih jawaban saya mungkin ya, mungkin bisa diterima. Thank you. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Kurniawan, mahasiswa jurusan Ilmu Komputer angkatan 2020. Mau nanya yang sumber belajar Kak Tanto tadi itu, buku Software Engineering dari Pressman. Itu iya? ada rekomendasi alternatifnya nggak, Kak? Karena buku Pressman itu full English, susah dipahami. Oh gitu. Oke. Iya sih, memang full English sih. Sebenarnya kalau misalnya buku yang tadi juga yang Geraha Ilmu yang sistem basis sistem informasi, itu juga salah satu sumber juga. Misalnya kalau misalnya nanti teman-teman udah di semester 6 atau semester 7, saya lupa sih, ada mata kuliah namanya metodologi penelitian. Nah, teman-teman itu pasti diminta dosen pengampunya untuk cari jurnal. Nah, itu bisa teman-teman pelajarin nih mulai dari sekarang gitu. Jadi cari kayak jurnal ilmiah gitu, kayak misalnya teman-teman mau cari jurnal tentang bikin basis data. Nah, itu pasti ada. Nah, jurnal itu udah banyak tuh yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya gitu. Jadi cari jurnal, atau sebenarnya kalau saya saat ini saya lebih enak baca jurnal ya, karena benar-benar udah diteliti dan udah apa sih metode yang dipakai itu udah jelas gitu sih. Jadi kalau better teman-teman juga bisa tuh belajarin si jurnal yang udah dipublikasi gitu. Gitu sih. Kalau buku tadi yang Geraha Ilmu itu yang dari Yogyakarta yang saya dipinjemin Bu Ani, itu udah dalam bahasa Indonesia. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Tantut jawabannya. Kepada Saudara Dwi Kurniawan, apakah jawaban Kak Tantut sudah jelas? Sudah, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baiklah, mengingat waktu yang sudah sore, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung hubungi Kak Tantut di kontak yang sudah dibacakan pada CV tadi. Ya, sebelumnya saya mewakili panitia dan peserta mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tantut karena sudah mau memberikan materi pada siang hari ini. Kepada para peserta juga diucapkan terima kasih karena sudah menghadiri pelatihan TIK yang diselenggarakan oleh Himakom Monila pada siang hari ini. Akhirnya saya sebagai pengganti moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan mewakili moderator yang awal tadi juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman, sukses selalu. See you on top ya. Thank you. Semangat belajar. Oke Kak, thank you Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.
Thank you. Izin live ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Thank you. Kak. Sampai Oke, ya. jumpa. Terima kasih materinya, Kak.